Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung, perkenalkan, nama saya Dewi Ismawati. Di sini saya sebagai sekretaris Hima Prodi Manajemen Dakwah. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di live IG Hima Prodi Manajemen Dakwah. Yang kali ini teman-teman, kita akan bisik, yakni tapi bukan bisik tetangga. Di sini kita akan bisik yakni bincang santai yuk seputar public speaking, yang tentunya tepatnya yakni pandai berpublic speaking, wujudkan sukses di usia muda. Wow, yang dari temanya saja saya sendiri ketika pertama kali mendengar langsung tertarik dan bersemangat. Bukan begitu teman-teman? Oke. Oh, tadi di awal saya sudah perkenalan ya, tapi nggak apa-apa. Halo teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Ismawati. Di sini saya sebagai sekretaris Hima Prodi Manajemen Dakwah periode 2020-2021. Yang kali ini saya akan memoderatori acara bisik pada malam hari ini. Halo teman-teman. Untuk itu, ngomong-ngomong seputar public speaking teman-teman, siapa sih yang nggak pengen ya kan memiliki skill atau pandai berbicara, memiliki skill bahasa, memiliki skill public speaking yang bagus, mampu berbicara dengan lancar di depan umum dengan bagus. Pasti setiap orang memiliki atau memiliki harapan yang demikian. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang di luar sana atau bahkan kita masih memiliki rasa grogi, masih memiliki rasa nervous ketika kita berbicara di depan umum. Oleh karena itu, sebenarnya hal-hal apa saja yang menyebabkan kita menjadi hal yang demikian, kemudian bagaimana jika kita dihadapkan oleh keadaan yang seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bisik, bincang santai yuk seputar public speaking, yang pastinya kita ada narasumber atau pemateri yang luar biasa. Beliau adalah seorang founder Winsa Public Speaking, yakni salah satu organisasi yang hits, yang banyak digandrungi oleh teman-teman mahasiswa di Winsunan Ampel Surabaya. Juga beliau adalah salah satu inspirator pemuda hijrah, seorang trainer juga, dan tentunya seorang pembicara di beberapa kota. Wah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung undang beliau yang akan memberikan banyak ilmu kepada kita. Ini dia, Kak Alvin Khairon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kakak? Wah, keren nih mewakili anak-anak HMP dari manajemen dakwah. Saya kira ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya yang sudah kenal sebelum acara ini berlangsung. Dan menurut saya perkembangannya sungguh sangat luar biasa untuk angkatan 2018 ya. Alhamdulillah, makasih Kak Alvin. Juga kami HMP senang sekali bisa ngobrol-ngobrol kali ini sama Kak Alvin. Kak Alvin dari kota lain katanya barusan ngisi acara ya? Enggak ngisi apa ya, ngisi air galon. Oh. Iya, ini barusan dari setelah dari karena ada keperluan juga, dan itu memang patut untuk saya lakukan untuk bisa mensinergikan karir saya dengan pemikiran saya juga agar juga balance gitu loh. Bener. Kak Alvin, apa kabar Kak Alvin? Alhamdulillah. Kuliah nggak pernah kelihatan. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Anak bihoir wa afiyah. Alhamdulillah, Allah gitu ya. Alhamdulillah Lama sehat. ikut dari sini, udah kangen sama dinamika kampus yang setiap jam 6 berangkat, Jam 6 berangkat. kadang telat lari-lari gitu ya. Bener. Apalagi kalau waktu masih maba, wah, jam 6 berangkat,
sore jam 5 baru pulang. Iya benar. Oke. Ngomong-ngomong pandemi kesibukannya apa Kak Alvin? Tapi kalau saya Ya, lihat nih Kak Alvin, lihat kayak di story WhatsApp, kayaknya pamflet nggak ganti-ganti Kak Alvin, kayaknya ada aja acara, sibuk banget kayaknya. iya. Hanya sebagai berikut sebenarnya. Cuma selama saya bisa dan mampu, kenapa tidak gitu. Bener, manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Uhun. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sudah tidak diragukan lagi kalau kader-kader dari manajemen dakwah ya. Oh, Masya Kalau Allah, salah Masya Allah. hati yang itu di luar kepala. Oh, amin, amin, amin yang kenceng. Oke Kak Alvin, kali ini kita akan bisik Kak Alvin. Tapi bukan bisik tetangga, gibah dong. Kita akan Keren. bisik. Brandingnya dari anak MD itu saya rasa tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin ya, saya tidak sebut merek. Ngobrol santai, sharing santai. Nah kalau dari MD ini memberikan terobosan bisik. Wah, apa sih kok bisik-bisik? Kayak bisik-bisik tetangga gitu kan ya. Iya kayak Tapi makna atau esensi daripada bisik-bisik itu, wah sungguh luar biasa. Iya, tapi bukan bisik tetangga. Di sini kita akan bisik, bincang santai yuk seputar public Tapi, speaking Kak Alvin. berarti kalau santai gak apa-apa dong sambil minum. Nggak apa-apa. Kalau lapar Kak Alvin sambil makan. Santai, santai. Iya, soalnya jujur aku juga sempat khawatir ya, karena aku dari jam 7:30 itu sudah berangkat ya dari Surabaya menuju tujuan saya di kota sebelah, tepatnya di daerah Gresik. Saya khawatir apakah saya bisa menyelesaikan 2 tugas ini, tupoksi ini, dan alhamdulillah yang di Gresik selesai. Saya balik ke Surabaya belum nyampe ke tempat saya tinggal, tapi saya harus langsung sharing Nah, sama teman-teman di Prodi MD. kejar Tapi banget itulah Kak Alvin. indahnya perjuangan. Kalau kita hanya menjadi manusia yang rata-rata, saya rasa hasilnya itu sudah bisa diprediksi. Dan itu sudah banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Maka kita itu kalau berjuang harus menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Karena hasil yang luar biasa tidak akan diraih dengan hal yang biasa. Bener. Seperti itu Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Masya Allah. Coach by Dewi MD 18. Oh, kebalik dong, kebalik. Waalaikumsalam. Oke. Halo teman-teman yang udah bergabung. Alhamdulillah Kak Alvin udah sama kita, mau sharing-sharing, mau bagi-bagi ilmu gratis. Alhamdulillah. Ini pasti banyak yang nggak sabar mau ketemu Kak Alvin. Orang yang luar biasa. Saya masih hanya butiran jas jus di Fakultas Dakwah itu. Masih belum bisa apa-apa. Beda sama anak MD yang mungkin manajemen dakwahnya, manajemen dalam manasik hajinya itu sudah bisa digunakan di kalangan masyarakat. Amin, amin. Oke Kak Alvin. Gimana? Kita suara saya jelas ya Kak Alvin ya? Jelas. Jelasnya pakai it her. It her, jelas sudah. Iya, jelas banget Ilhar. Nggak ada dengung-dengung. Waduh. Beralih ke tajwid bukan gimana ini? Iya ya. Oke Kak Alvin, karena hari ini kita ngomongin public speaking, banyak dari kita, tadi saya sudah bilang ke teman-teman bahwasannya siapa sih di antara kita yang nggak pengen atau banyak teman-teman yang punya harapan, termasuk saya, harapan besar, pandai berpublic speaking, pandai berbicara di depan orang banyak dengan lancar, kemudian memiliki rasa percaya diri juga ketika berbicara di depan orang banyak. Tapi kenyataannya Kak Alvin, masih banyak di luar sana, atau bahkan saya sendiri atau teman-teman semuanya yang masih merasa grogi, masih merasa nervous, atau bahkan takut-takut untuk berbicara di depan umum gitu. Nah sebenarnya apa yang membuat kita seperti itu, dan kita harus bagaimana jika dihadapkan keadaan yang demikian. Tapi nih Kak Alvin, sebelum kita beranjak atau ke puncaknya tuh, kita perlu tahu dulu, atau saya pribadi, sebenarnya public speaking itu apa sih? Dan mungkin yang bagaimana yang bisa dikatakan public speaking? Gimana?
Sebenarnya sebenarnya yang perlu kita berangkat dari basic dulu, atau sebenarnya public speaking itu apa sih? Kemudian mungkin ada yang dikatakan yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai public speaking. Oke. Silakan Jadi Kak Alvin. sebenarnya public speaking itu ya teman-teman, dimanapun Anda berada, untuk seluruh pemuda di seluruh Nusantara, bahwa public speaking itu sebenarnya sudah banyak yang mengartikan, yang sudah mendefinisikan, mulai dari tokoh-tokoh besar antara lain seperti Plato ataupun para filsuf. Dan kalau definisi secara terminologi yang saya sering gunakan untuk forum training ataupun pelatihan di kampus ataupun di sekolah, saya mengartikan public speaking ini sebagai seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan sesuatu agar bisa dipahami. Biasanya orang hanya mengatakan seni berbicara di depan umum. Permasalahannya ketika saya juga menyampaikan hal demikian seperti ini. Kalau cuma hanya berbicara di depan umum, mungkin orang-orang di luaran sana itu bisa, tapi tidak untuk dipahami, tidak untuk disenangi. Karena kita tahu, mungkin kita punya senior dalam ospek atau ketika diklat. Kalau di kampus ada di Ilkom ada HKK, Hari Keakraban Komunikasi, kemudian KPI ada ICD atau MD ada apa gitu kan istilahnya ospeknya. Di situ banyak kita menemukan senior yang katanya aktivis, tapi dalam penyampaian selang 1 menit 2 menit kita sudah ngantuk. Itu sebenarnya masalah public speaking. Dia bisa berbicara di depan umum, dia bisa menyampaikan, cuman tidak disenangi ataupun tidak dipahami oleh audiens. Nah, sehingga membosankan. Jadi di sini kalau ingin arti daripada public speaking dari pemahaman saya adalah seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan agar bisa dipahami oleh komunikan atau objek pembicara kita atau objek. Public speaking adalah seni ya Kak Alvin. Tidak hanya ya, kenapa kok dikatakan seni? Karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi seperti itu, ada juga yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Itu beda-beda. Jadi seni itu kan setiap orang mesti beda-beda toh. Jadi di sini teman-teman bisa mengartikan seni itu sebenarnya kreasi dari masing-masing personal saat berbicara di depan umum. Seperti itu Kakak Dewi. Kreasi seseorang ketika berbicara di depan umum. Nah, ngomong-ngomong tentang seni yang ada pada diri kita nih Kak Alvin. Banyak, bahkan saya pun sering mendengar bahwasannya public speaking itu ya memang seni yang dimiliki orang-orang, tapi seni itu ya memang ada di diri dia bawaan sejak lahir. Maksudnya memang dia dari sononya bisa. Kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, ya udah kita nggak bisa. Sebenarnya gimana Kak Alvin? Pernyataan kayak gitu menjadi sebuah mindset yang salah ataupun tidak baik kalau saja kita mengatakan si dia pandai berbicara, dia pandai ketika berargumen karena bawaan dari lahir. Menurut saya tidak, karena saya pribadi mengenal public speaking itu sejak semester 5. Bisa seperti ini. Semester 5 dan bisa seperti ini. Dalam artian saya masih semester 1-2 itu masih pelengok-pelengok, disuruh tampil gak berani, disuruh maju gemeteran, apalagi disuruh nyamperin cewek yang berjumlah 3 ataupun 2 orang, langsung keringetan aku. Karena public speakingnya masih sangat di bawah standar gitu loh. Tapi kalau sekarang jangankan cuma 3 cewek, walaupun cewek 1000, saya disuruh isi training, insya Allah saya bisa membawa. Insya Allah hajar. Cuma di sini konteksnya bukan masalah tentang wanita ataupun pria, melainkan kita menjadi public speaker atau orang yang bisa berbicara di depan umum itu sebenarnya step by step, ada tahapnya masing-masing. Kalau kalian belajar 1 hari, belajar 2 hari bilang saya tidak bakat di bidang ini,
saya tidak mampu dalam komunikasi. Sebenarnya itu salah. Karena seluruh orang, seluruh manusia di muka bumi ini bisa menjadi public speaker itu berawal dari orang-orang yang down, orang-orang yang dihina, yang direndahkan. Kalau saya boleh misal cerita, banyak orang-orang yang dulu bilang saya orang Madura bisa apa, kemudian kamu nggak cocok jadi MC, mau kemana, kok bercita-cita mau jadi motivator. Nah, ucapan-ucapan yang seperti itulah yang membuat saya punya pemikiran, oke, saya akan buktikan dengan prestasi. Dalam artian saya tidak membalas menghujat mereka, kan, tetapi saya dalam hati, oke lah, kalau memang teman-teman sekarang masih belum berjaya, 1 hari 2 hari mungkin iya, nggak apa-apa. Tapi untuk the next saya akan buktikan bahwa saya bisa lebih daripada apa yang mereka kira. Keren. Balas dendam yang berkelas Terbaik. adalah balas dendam dengan prestasi ya Kak Alvin. Masya Allah, anak MD yang satu ini memang cocok untuk mewakili teman-teman HMP. Ya Allah, amin paling serius Alvin. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau public speaking bawaan dari lahir itu sama dengan mitos. Jadi kalau orang lain bisa, pasti kita bisa.